Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat menjalankan aktivitas ya. Hari ini saya mau memperkenalkan dulu untuk Bu Guru yang ada di TK Dharma Wanita Daungan. Yang pertama adalah Bu Emi Hikmah SPD, pengajar di kelompok B. Untuk selanjutnya yaitu Ibu Widarti, wali kelas kelompok A2. Di sebelahnya ada Ibu Dian Tantiana, wali kelas kelompok A1. Yang sebelah lagi Ibu Mahmudah SPD, wali kelas kelompok B. Dan sebelahnya lagi adalah Ibu Nani Wahyu Sri Aryani, juga wali kelas kelompok B. Pada kali ini saya Lucy Nur Latif SPD selaku Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Dauhan sebagai CGP Angkatan 11 tahun 2024 mau mendiseminasikan tentang aksi nyata modul 1.4, di mana modul tersebut berisi tentang disiplin positif. Di sini kami menggunakan hasil print out ya, hasil print out dari materi disiplin positif, karena pada lembaga TK kami memang belum memiliki layar LCD untuk mempresentasikan hasil dari CGP ini. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, serta kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka itu gagal. Mereka gagal mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Terus kebutuhan dasar mereka kira-kira apa saja? Nah, ini Ibu bisa membuka di halaman pertama. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya ada kesehatan. Jadi sakit, kadang mungkin nggak punya pikiran untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rumah, makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk setiap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman yang dirasakan oleh anak tersebut. Dalam kasus Doni yang pernah saya jelaskan beberapa hari yang lalu loh Bu, itu jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar kan, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang untuknya. Jadi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup berupa kesehatan dari yang berasal dari perut belum terpenuhi, makanya Doni marah kemarin. Nah, kebutuhan selanjutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima oleh komunitasnya Bu. Jadi bocah cilik, anak-anak kecil itu dia itu pengennya itu dia diakui oleh Bu. Dia punya kemampuan lebih, terus diakui sama teman-temannya, wah, kayak kok pinter. Nah, itu namanya rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang selanjutnya yaitu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang saya jelaskan tadi, bocah kuwi senengane dilem, apalagi anak PAUD lek dilem dia sembarang yang metu Bu. Sembarangnya semuanya keluar, dia menjadi pede. Nah, setelah itu yaitu kebebasan. Kebebasan akan pilihan yang dia tentukan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak
coba-coba. Jadi di kelas umumnya anak yang baru masuk ya Bu Dian sama Bu Wiwit itu memang dia itu aktif sekali. Itu kita nggak boleh melarangnya. Kita hanya boleh mengarahkan saja. Untuk selanjutnya yaitu kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi bocah cilik ditunjukkan tertawa, ngono tandane seneng, atine bahagia, awake sehat. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkannya, itu kata Glaser yang menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Belajar kan lek sedih ngono kuwi ya ora sida sinau lho, mek melamun, biasanya melamun saja. Enggak masuk. Terus selanjutnya Ibu, selanjutnya bisa dibuka halaman berikutnya nggih. Halaman tentang restitusi atau 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Jadi kontrol guru noke dulu di dalam kelas itu ada yang bersifat penghukum. Jadi seorang penghukum kui bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memang memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Padahal penghukum itu zaman sekarang sudah tidak berlaku lagi. Itu zaman dulu ya Bu, penghukum. Terus biasanya menggunakan kata-kata yang sing rada kasar. Patuhi aturan saya atau awas ya. Terus kamu itu selalu saja salah. Wes salah, mana ini? Pasti selalu yang terakhir selesai. Terus yang kedua, guru itu pembuat merasa bersalah muridnya. Jadi pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar itu dengan lembut seperti ini. Rina, ibu sangat kecewa sama kamu. Kenapa ya Rina hari ini kok kecewa? Apa mungkin Rina kurang patuh sama bu guru? Dia lembut. Kasarannya gini, kata-katanya mengena. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat seperti ini di sekolahan? Nah, anak-anak cenderung merasa berpikir, dia akan mengolah pikirannya. Oh nyapa ya aku bingung. Terus di posisi ini murid akan lebih memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Nyapa ya, Buna niki kok kecewa karo aku ki nyapa ya. Anak-anak akan berpikir seperti itu Bu. Anak-anak nanti akan berpikir gini, aku sudah merasa tidak berharga lagi, telah mengecewakan orang-orang yang kusayangi. Nah seperti itu ya. Ada lagi yang posisi kontrol itu sebagai guru. Di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi adewe iki etok-etoke guyon-guyon karo cah cilik-cilik. Etok-etok dadi kancane. Kadang yo kancane perang-perangan. Kadang yo kancane sing dolanan boneka. Apalagi pada kelasnya Mbak Memi ada ya anaknya itu ya suka lari-lari, susah di praktik. Itu kita sebagai teman, tapi teman sing mengarah ke kayak perang-perangan, kayak dadi lawani. Jadi bisa ngerogoh hatinya bocah. Ayo bantu ibu, sini kamu kan kuat, lari banter sampai bulu sih lo ngejar nggak bisa saking banternya. Wah berarti kekuatanmu lebih ini. Jangan seperti Superman. Ya kita bantu bereskan mainan, itu boleh. Hal negatif dari posisi teman ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Dia berkata, saya pikir bapak itu sudah nggak sayang sama aku, bu guru wis nggak meneh. Nah, itu ya. Terus ada lagi guru sebagai pemantau.
Guru itu memantau berarti mengawasi, ya, hanya diawasi, dilihat. Pada saat kita mengawasi, kita juga bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan oleh pemantau itu biasanya gini: peraturannya apa, Bu? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa nanti kalau melakukan kesalahan, gitu ya. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data, dan dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Yang terakhir, guru sebagai manajer, isi rodok bagus. Posisi terakhir itu manajer adalah posisi di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi misalnya gini, Doni karo si Aris ini tukaran rebutan bal-balan. Terus sing menang ki Doni. Terus Aris ini nosu ngeraya bal ngenai klambine si Doni sampai suwek. Akhirnya dipanggil di kelas. Terus anak tersebut ditanya, tadi apa yang sudah kamu lakukan? Baik enggak? Kalau enggak baik, kira-kira yang baik harusnya gimana? Yang baik harusnya saya bilang pelan-pelan Bu sama Aris biar bajunya enggak sobek. Tapi karena sudah terlanjur, terus bajunya sobek, kancing bajunya lepas, apa yang kamu lakukan? Apa ya Bu, kira-kira enggak tahu. Kalau enggak tahu coba kita renungkan, apa ya kira-kira yang dilakukan? Gimana kalau kamu belajar menjahit? Jahit masangkan kancing baju. Jadi bocah mau dikei pengertian, kalau dikei solusi kon ngelakoni. Untuk selanjutnya yaitu tentang konsekuensi, Ibu. Konsekuensi tentang identitas gagal dan identitas sukses. Konsekuensi itu akibat. Iya betul, konsekuensi itu akibat, tapi tidak seperti hukuman. Ini untuk identitas gagal. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatunya harus terjadi. Untuk disiplin restitusinya, restitusi berupa pilihan milih tadi ya. Tidak nyaman untuk menjadi murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Nah, ini nanti ibu-ibu bisa membaca sendiri ya setelah ini. Jangan lupa nanti setelah materi yang saya sampaikan satu kali lagi, nanti ada kuesioner. Nah, kuesionernya seperti ini Bapak Ibu, bisa diisi sama Bapak Ibu guru ya. Maaf Ibu guru, nggak ada bapaknya. Mungkin dari sini sebelum menginjak ke materi selanjutnya ada pertanyaan. Mungkin ada yang mau bercerita tentang siswanya di kelas seperti apa, mungkin ibu-ibu yang kelompok A mungkin yang banyak permasalahan murid baru, monggo. Nggak apa-apa, berdiri saja. Iya, untuk anak yang hiperaktif ya, misalnya di kelas saya itu kan ada anak yang hiperaktif. Namun belum saya coba. Seperti saya harus bermain, misalnya peran-peranan tapi belum saya coba. Masih saya awasi, kemudian masih bermain sama teman-teman. Dan insya Allah besok akan saya coba untuk misalnya berperan, peran-peranan, bermainan seperti itu Bu. Oh iya. Jadi teman sepertinya ya. Mungkin dari Bu Nani ada permasalahan, Mas Kiki atau siapa mungkin? Monggo. Iya Bu, kalau Mas Kiki itu anaknya kan diam terus nggak mau diam, jalan terus itu solusinya gimana ya? Oh ya, mungkin dari Bu Muda ada lagi. Kalau dari kelas saya mungkin itu dua anak yang kembar itu Nanda dan Nando. Nah, itu masih
suka itu ya keceplosan bicara yang kotor. Oh iya. Iya. Nah itu mohon solusinya untuk itu. Bagaimana cara biar dia mengerti kalau berkata yang kotor itu tidak baik gitu. Terima kasih. Mungkin 3 dulu ya untuk guru yang 2 nanti menyusul. Terima kasih untuk Bu Dian sebagai wali kelas A1 memiliki permasalahan anaknya yang hiperaktif tadi ya Bu. Berarti nanti jenengan bisa menerapkan posisi kontrol guru sebagai teman. Sebagai teman bisa dolanan karena kebetulan usianya masih usia yang baru masuk ya. Kalau untuk si Bu Sinten, Bu Nani sama Bu Muda cenderung ke manajer. Jadi nanti anaknya dipanggil, suruh merenungi. Iki kata-kata nanti kira-kira bagus nggak untuk diucapkan. Kalau diucapkan, kira-kira ada orang yang nggak suka nggak? Kalau ada yang nggak suka, kira-kira besok diulangi lagi nggak ya? Jadi kita nggak punya kata-kata larangan ya. Terus mungkin untuk kelasnya Bu Memi ada lagi sama Bu Wiwin. Ini hari ini tepat sekali Bu Lucy. Jadi saya menemukan anak hari ini bernama Mawa. Nah, untuk kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup. 5 kebutuhan dasar manusia. Nah hari ini tuh saya temukan Mas Mawa ini kondisinya lemas dan dia juga merasa badannya sakit. Terus saya rasakan di keningnya ternyata kondisi badannya itu panas, hangat gitu, dan dia juga terlihat dari hidungnya mengeluarkan ingus. Sebenarnya itu sudah beberapa hari yang lalu, tapi hari ini kok beda, lemes sekali dan dia juga minta tidur. Jadi hari ini juga saya kasihkan tidur, nggak apa-apa untuk istirahat saja. Dan efeknya untuk kegiatan dia ini sebenarnya mau, tapi ya kayak ogah-ogahan gitu, meskipun dan hari ini juga ternyata dia mau beli jajan tidak dibawakan uang saku sama ibunya. Nah jadi solusinya itu bagaimana? Saya harus komunikasi ke orang tuanya atau bagaimana? Tadi saya sudah suruh untuk tidur saja, kalau mengerjakan nggak apa-apa, nggak usah diselesaikan. Itu Ya, aja. Terima kasih. Mungkin dari Bu Widarti, juga dari kelasnya Bu Widarti. Terima kasih waktunya. Kalau dari kelasnya saya itu ada satu anak, dia itu terlalu mendramatisir Bu. Jadi ada apapun, misal kejauhan gitu, aduh aku tersakiti, seperti itu hiperbola anaknya. Nah itu kira-kira untuk pendekatannya bagaimana itu? Terima kasih. Yang pertama dari Ibu Memi. Untuk Mas Mawa ini yang pertama kita komunikasikan dulu dengan orang tuanya. Tapi sebelum komunikasi kita melakukan pendekatan dulu, yaitu kita sebagai manajer dulu. Bocahnya dicedeki, sajane nyapa le, sama mau kok gak sarapan. Ya doyan ye. Apa lauk yang gak cocok, apa gak enak makan? Apa mungkin gak ditemani ibu ya? Jajal kamu. Nanti kalau sudah dapat jawaban dari anaknya, kita menghubungi orang tuanya. Karena kalau masalah sakit itu nanti anaknya suruh istirahat. Terus kalau Mas siapa itu, Mas Zafran, kita menurut saya kok itu kita ke teman sama pembuat rasa bersalah dulu. Jadi pembuat rasa bersalah ki nyedek isik ditekoni sakjane apa tenan to sampean mengono ki. Sama memang tiba niki apa tenan apa lu ora tenan. Sampai kemarin saya juga dengar aku ini apa mau mati gitu. Ya itu memang kita dekati dulu dengan pembuat merasa bersalah. Kalau harus pembuat merasa bersalah selesai, nanti kita bisa sebagai teman ataupun manajer. Ngoten nggih. Terus menginjak ke materi selanjutnya, yaitu tentang restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan
yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilakunya untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi niki Bu, misalnya ada anak kecil, kuwi ditanamkan, lek iso misalnya melakukan kebaikan ki ora karena pedih, takut, kalau bisa atas keinginan anaknya sendiri. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah atau kurang benar, guru akan menanggapinya dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menggunakan korban tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Untuk restitusi bukan untuk menembus kesalahan ya, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak yang berbuat salah itu justru bagus. Mereka nanti akan belajar dari kesalahanku aku kudu piye, aku memperbaiki piye. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi juga membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana yang mereka perlakukan. Restitusi adalah proses refleksi atau pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Restitusi itu juga sebagai tawaran, ya, bukan paksaan. Jadi restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya. Jadi ini, sampeyan ki kudu teko sing tepat waktu. Aja kancane wis apa jenenge belajar, sampeyan sik teko ngono sik mogok nang iki ngadepan. Nang iki gawangan mau ditinggal ibuke. Nah, itu namanya paksaan. Bila guru memaksa proses restitusi, maka murid akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Misalnya, mereka sebenarnya tidak suka konsekuensi yang guru sarankan. Misalnya gini, engkau lek enggak gelem sepatu engko arepe di sita bu guru, ditaruh di kantor. Nah, anak-anak enggak suka. Sire konsekuensinya bukan seperti itu. Sire konsekuensinya ya mek dikene njogo. Nah, yang penting enggak dipaksa. Mereka akan percaya kalau mereka menyakiti orang lain, mereka juga akan tersakiti. Jadi mereka pikir itu impas. Anak-anak itu lek wis nganu, terus nganu kancane neh, kuwi wis plong, balas dendam pas. Rumangsane anak-anak. Memaksa melakukan restitusi bertentangan dengan perkembangan moral, yaitu kebebasan untuk membuat pilihan. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid menjadi merasa bersalah dan berbuat lebih baik lagi. Yang selanjutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dalam proses restitusi ini, kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang diperbuat dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Kamu ingin menjadi seperti apa? Biasanya anak-anak ditanya seperti itu dulu. Kamu akan terlihat atau terdengar dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang seperti itu. Misalnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa toh? Kok datangmu sering terlambat? Katanya kamu mau jadi dokter. Kalau jadi dokter kira-kira terlambatnya kuwi, engko kira-kira paling enggak dokter. Apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain? Bagaimana kamu mau diperlakukan ketika kamu mau berbuat salah? Ketika murid sudah dibimbing untuk mengeksplorasi orang seperti apa yang mereka inginkan, guru bisa mulai bertanya tentang kejadiannya. Jadi murid ini konstrikto. Seberapa sering hal itu dilaksanakan? Terus apa saja yang dilakukan? Ia berada di mana? Murid tidak akan berbohong pada guru. Apalagi anak PAUD.
Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri, penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakannya pada orang lain. Kalau murid paham bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi, hal ini akan sangat membantu sehingga ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka penuhi. Untuk restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dalam restitusi diri, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Jadi cas ciri kayak bu, kok diwarai. Jajal toh, sama cerita tentang dirimu sendiri. Misalnya ini, aku ini gampang apa jenis gampang bangkong. Terus aku cuma bentak-bentak ibuku loh punya ngomong kayak era cocok. Nah, kok digali. 3 tahap evaluasi diri. Saya tidak suka cara saya berbicara padamu. Kesalahan yang saya lakukan adalah saya itu sebenarnya punya informasi yang kamu butuhkan. Saya lelah, saya bicara terlalu cepat. Saya tidak jelas menyampaikan apa yang saya inginkan. Pemahaman saya berbeda dengan pemahamanmu. Ketika murid bisa melakukan restitusi diri, maka dia akan bisa mengontrol dirinya dengan lebih baik dengan tujuan yang lebih baik pula. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, ya. Tindakan yang dilakukan anak belum tentu itu karakternya anak. Kadang terpaksa. Nganu kancane ngoplak makanya wow dikuplak dari ngoplak sendiri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan sudah. Restitusi itu menguatkan. Bisakah momen ketika murid melakukan kesalahan menjadi sebuah momen yang baik? Jadi jawabannya tentu bisa, asalkan ia bisa belajar dari kesalahan itu. Apa maksud dari kalimat kita bisa lebih kuat setelah kita belajar dari kesalahan? Lebih kuat di sini maksudnya itu bukan menekan perasaan kita dalam-dalam loh ya. Kuat di sini artinya menyadari apa yang bisa murid ubah dan murid benar-benar mengubahnya. Guru bisa bertanya apa yang dapat kamu ubah dari dirimu. Restitusi fokus pada solusi. Dalam restitusi, guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan kita tidak fokus pada kesalahan. Bapak atau ibu tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mari kita lihat praktek pendidikan yang sering kita lakukan, yaitu memisahkan anak-anak dari kelompoknya di kelompok-kelompok nih. Padahal cah kuwi ora sir kelompokan karo si A si B. Tapi ada yang mesti ini kelompokmu. Misalnya seorang anak TK bersikap tidak kooperatif pada saat kegiatan mendengar dongeng dari gurunya. Anak itu disuruh keluar dari kelompoknya. Keluar lah sampai enggak gelem apa jenenge ngurungane dadi tutup boloku. Enggak boleh. Saat atau anak itu diminta duduk di belakang kelas atau di pojok kelas. Disuruh keluar kelas ke koridor, ke kantor guru, seringkali dibiarkan tanpa pengawasan. Nah, selanjutnya kita membuat tentang peraturan kelas, yaitu saya contohkan saja. Untuk peraturan kelas yang biasanya kita membuat kata-katanya rotok menekan, misalnya dilarang bawa mainan, gitu ya. Nanti kita bisa merubahnya ke kata-kata yang lebih halus lagi. Mainan ditaruh di dalam tas. Terus dilarang bawa HP, mungkin anak SD atau mungkin anak SMP, HP di silent. Terus dilarang datang terlambat, datanglah tepat waktu. Nah, nanti kan yang membaca pun juga enak, enggak rumongso dipaksa-paksa, ya rumongso di perintah-perintah. Mungkin dari sini ada pertanyaan, Bapak Ibu mungkin. Jika ada pertanyaan. Nah, terima kasih. Kalau sudah cukup nanti umpan baliknya Ibu dari ibu-ibu semua. Untuk kegiatan hari ini kita cukupi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil aksi nyata yang telah saya lakukan, saya mendapatkan umpan balik dari teman-teman sejawat yang ada di TK Dharma Wanita Dauhan. Bagaimana umpan baliknya? Yuk kita simak video berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dian Tatiana dari kelas A1 TK Dharma Wanita Dauhan. Nah, terima kasih saya sampaikan kepada Bu Lucy Nurul Latif atas pencerahan di pagi hari ini. Saya mendapatkan ilmu. Ternyata cara menangani anak hiperaktif melalui pendekatan, yaitu dengan cara bermain bersama, mengajak bermain bersama, seperti bermain peran bersama anak supaya anak merasa diperhatikan oleh guru. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Memi dari TK Dharma Wanita Ndawan. Saya terima kasih banyak untuk Bu Lucy Nurul Latif yang hari ini memberikan materinya yang sangat bermanfaat, dan saya jadi tahu dan paham bagaimana cara menerapkan ke peserta didik saya, terutama 5 kebutuhan dasar manusia, terutama untuk anak usia dini, di mana 5 kebutuhan dasar ini meliputi kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima kasih, kebebasan, kesenangan anak, dan penguasaan setiap anak. Nah, kita sebagai guru di mana harus tahu dan paham kebutuhan dasar setiap peserta didik kita. Jika peserta didik kita melakukan kesalahan, tidak sepatutnya kita langsung menjudge atau melarang secara langsung. Kita harus tahu kebutuhan dasar setiap peserta didik kita. Terima kasih Bu Lucy untuk materinya yang sangat bagus sekali. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinter, ayo ditempel. Belakangnya.
2 boleh loh, lebih dari 1 boleh. Yuk antri dulu, nggak apa-apa. Boleh, lebih dari 1 boleh. Ayo Mas Mawa, boleh maju duluan. Kamu suka yang mana? Kamu suka yang mana? Ambil salah satu ya sayang. Iya, bisa diambil satu. Ya ini. Bisa ke sana ya Nak ya. Pinter, ini lemnya. Pinter. Wah, tepuk tangan dulu. Ganti Mas Deva. Mau nggak sayang? Mau? Mau sayang? Yuk maju dulu, maju dulu. Nah.
silakan duduk dulu. Yang lain duduk dulu ya sayang. Ini mas Oli sini. Ambil satu nak. Dalam. Mau lagi? Mau lagi? Boleh nempel lagi? Boleh. Iya, ayo nempel lagi. Mau pilih yang mana? Atrio ya.
Ya. Sudah, duduk. Aku juga itu ayo kita menulis tidak Mau nempel dulu sama ya, Mas Yola, sama Mbak siapa? Mbak Yola, ya boleh nggak? Mana punya kuku dulu? Sini. Apa? Apa? Ada yang mau nempel lagi? Ada yang mau nempel lagi? Ada yang mau nempel lagi apa enggak? Ditanya dulu situ.
Iki ada yang satunya nih. Mas Zafran kalau mau pilih mati boleh loh. Bener. Pakai rem sini boleh. Boleh. Remnya enggak rem ketat. Iya. Sudah. Duduk. Yeay! Aku juga itu ayo kita menoli tidak. Tidak. Set. Mau nempel dulu sama ya, Mas Yola, sama Mbak Sapa. Mbak Yola, ya boleh nggak? Boleh main galak? Belum. Ya. Mana punya aku dulu? Sini loh. Apa? Apa? Satu. Ya. Ada yang mau nempel lagi? Ada yang mau nempel lagi? Ada yang mau nempel lagi apa enggak? Ditanya dulu sih.